Saya masuk pondok ini tahun 2000, udah lahir belum? Belum lahir ya, mungkin orang tuanya juga ada yang belum nikah mungkin. Saya masuk pesantren ini tahun 2000 gitu. Tahun 2000. Jadi saya angkatan 7 dan saya di sini berdua ditemani oleh teman saya, ada Al Ustadz Dian Firmansyah. Nah, beliau juga sama angkatan Ummul Qura juga. Angkatan Ummul Qura ke-8 saja. Nah, ke-8. Jadi beda 1 tahun dengan saya. Gitu. Kami di sini pesantren mengamanahi kami sebagai pengurus pesantren di bidang pengasuhan. Kami panitia memberikan amanah kami untuk menyampaikan terkait pengasuhan yang ada di pesantren Ummul Qura ini. Apa saja sih yang terkait dengan pengasuhan? Apa kita harus ngasuh? Tahu ngasuh? Nah, itu apa aja nih pengasuhan di pesantren? Yang kita tahu di pesantren ini kita ada beberapa direktorat ya, teman-teman. Ada direktorat pendidikan, ada direktorat pengasuhan, ada direktorat keuangan, ada juga direktorat BUMP. Nah, kami di pengasuhan membidangi tentang apa? Kegiatan santri dan santriwati di luar kegiatan sekolah formal. Karena kalau sekolah itu masuknya kepada direktorat pendidikan. Nanti setelah ini akan ada yang menyampaikan kepala-kepala madrasah. Nah, kami di pengasuhan inilah yang membawahi organisasi. Teman-teman sudah tahu organisasi sudah pernah mengikuti organisasi ketika di sekolah dulu SD. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua OSIS dulunya di SMP-nya. Nah, itu juga merupakan satu organisasi kegiatan ekstra kurikuler dari sekolah. Nah, baik, ini di sini ada MPO. Apa itu MPO? Membina siapa? Kami di Majelis Bimbing Organisasi dibantu oleh kakak-kakak pengurus. Siapa itu kakak-kakak pengurus? Nah, yang suka pakai jas, supaya tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, maka kita harus menyusun program-program supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, selain menyusun kegiatan, kemudian kita juga menganggarkan anggaran untuk kegiatannya, anggaran organisasi dan juga eskul baik santri putra dan juga santri putri. Karena untuk eskul butuh biaya enggak? Nah, teman-teman, kalau suka futsal butuh biaya enggak? Buat apa? Buat beli bola butuh biaya enggak? Nah, itu gitu. Kemudian kalau yang putri pengen merajut, nah butuh biaya enggak untuk beli alatnya? Itu. Jadi yang menganggarkan siapa? Kitalah dari Majelis Bimbing Organisasi yang menganggarkannya. Dan yang terakhir, menjalin silaturahim dan sinergi dengan wali santri, baik wali santri putra ataupun santriwati putri. Nah, inilah tugas dari Majelis Bimbing Organisasi. Adapun strukturnya, ini kami di pengasuhan berada di bawah Direktorat Pengasuhan. Direktur kami, beliau Asep Saifullah Umar. Beliau sebagai Direktur Pengasuhan. Jadi kami di bawah jalur koordinasi Direktur Pengasuhan. Nah, kemudian ada Ketua MPO. Jadi kami di sini, saya diamanin sebagai Ketua MPO Putri dan Ustadz Dian sebagai Ketua MPO Putra. Kemudian kami juga didampingi, dibantu oleh ada sekretaris bendahara dari Ustazah. Kemudian ada koordinator 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang membidangi bagian apa saja? Nanti kita lihat. Selanjutnya kalau tadi struktur MPO, nah ini struktur ISPA dan ISPI pun sama. Di ISPA, di pengurus ISPA dan pengurus ISPI ada strukturnya. Siapa? Ada ketuanya. Kemudian sekretaris bendahara, ada wakil koordinator 1, wakil koordinator 2, wakil koordinator 3, dan wakil koordinator 4. Nah, koordinator 1 ini membidangi apa saja sih?
Untuk koordinator 1 ini membidangi bagian disiplin dan sunah-sunah pesantren. Yang mengarahkan ke masjid, kemudian yang mengatur di masjid. Nah, itulah tugasnya bagian ibadah. Kalau teman-teman ada kendala, pengen tahu nih tentang toharoh secara detail, bisa nanya ke pengurus bagian ibadah. Pengen tahu bagaimana cara sholat tasbih, karena nanti setiap malam Jumat adik-adik akan ada sholat tasbih. Pernah nggak sholat tasbih? Tahu sholat tasbih? Nah, oke, sebagian ada yang sudah tahu, sebagian yang belum tahu. Nah, nanti bagian ibadahlah yang akan memberikan tahu bagaimana tata cara sholat tasbih. Karena setiap malam Jumat akan ada sholat tasbih setiap malam Jumat. Apa keutamaannya, bagaimana caranya? Nah, itu dibantu oleh pengurus bagian ibadah. Kemudian yang kedua ada bagian taklim, pengajaran dan adab. Nah, ini bagian taklim, pengajaran dan adab itu salah satunya mengarahkan teman-teman ketika masuk kelas, ketika belajar. Kemudian mengajarkan teman-teman bagaimana bisa berpidato, bisa berorasi, bisa cakap untuk berbicara di depan umum. Nah, ini bagian taklim, pengajaran. Nih, biasanya yang depan pengurus-pengurus yang di sini bagian taklim biasanya. Nih, Uti bagian apa? Taklim. Nah, itu bagian taklim. Ahi, taklim? Bagian apa, Ahi? Oh, keamanan yang di sini. Nah, ini biasanya bagian ketika ada acara-acara seperti ini, bagian taklim dan bagian keamanan yang selalu mendampingi teman-teman. Yang ketiga ada bagian bahasa. Siapa yang pengen ke Ummul Quronya karena pengen bisa bahasa Inggris? Oh, Masya Allah. Siapa yang pengen bisa bahasa Arab? Masya Allah, lebih banyak lagi, alhamdulillah. Nah, tahu nggak kalau pesantren ini pesantren bahasa? Nggak? Apa cuman ya udahlah, yang penting saya pesantren aja gitu? Jadi salah satu pesantren ini adalah di bahasanya. Kayak kita punya semboyan Al-Lughatul Arabiyyah wal Injiliziyah Tajal Ma'had. Bahasa Arab dan bahasa Inggris itu adalah merupakan mahkota pondok. Kalau mahkotanya rusak, bagaimana berarti? Indah enggak? Indah enggak kalau mahkotanya? Nah, maka supaya pondok ini tetap indah, tetap bagus, maka harus kita jaga mahkotanya. Apa mahkotanya? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini nanti di bagian bahasa teman-teman bisa mengembangkan bahasa-bahasanya. Kenapa sih perlu bahasa? Kalau kita tidak bisa bahasa, bakal selamat atau bakal ditipu daya? Kalian pergi nih ke Arab, nggak bisa bahasa, mau beli coklat, bisa nggak? Bingung. Atau jangan udah ke Arab deh, kalian naik pesawat. Kalau di pesawat untuk ke luar negeri kan pastinya berbicara bahasa Arab dan Inggris. Kalau nawarin makanan minuman pakai bahasa apa pramugarinya? Arab dan Inggris. Kalau nggak paham gimana? Nah, itu salah satunya, salah satu kunci kenapa harus belajar, harus bisa untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami doakan mudah-mudahan dari santri putra, santri putri baru yang hadir di sini semuanya bisa untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan bisa menjelajah mengelilingi bumi Allah ini. Amin ya robbal alamin. Di sini banyak ustadz-ustadzah yang sudah baik itu melanjutkan sekolahnya di luar negeri, itu berkat salah satunya karena kuncinya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tadi ada video-video yang dari alumni luar negeri ya. Nah, itu mereka salah satu-satunya kuncinya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan semuanya tidak ada kata terlambat. Saya nggak punya basic, waktu di rumah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Jangan takut, jangan sedih. Insya Allah
bermula dari sini teman-teman bisa mendapatkan bahasa itu. Dan saya sudah membuktikannya sendiri. Sebelum tahun 2000 saya nggak tahu bahasa Arab, bahasa Inggris. Ketika masuk Ummul Qura tahun 2000, alhamdulillah saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ketika saya dengan adik saya di rumah ngobrol bahasa Arab, bahasa Inggris, adik saya yang lainnya iri. Ngomongin apa sih itu? Akhirnya adik-adik saya pengen semuanya, dan alhamdulillah saya sekeluarga semuanya alumni Ummul Qura Al Islami. Gitu. Saya dari 1 sampai anak ke-8 semuanya alumni Ummul Qura Al Islami, semuanya sudah lulus juga. Jadi kita ketika di rumah kalau bicara bahasa Arab, bahasa Inggris ya sudah paham karena sudah terbiasa di pesantren ini. Gitu. Ini alhamdulillah tahadus bin nikmah. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Jadi tadi teman-teman yang belum punya basic bahasa Arab, Inggris dari sebelumnya, insya Allah bisa di sini. Yang penting kita mau. Gitu. Jadi banyak ada kakak kelas, banyak guru-guru yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Inilah. Dan di sini teman-teman bisa mengembangkan skill bahasa teman-teman. Kemudian ini yang keempat ada, mohon maaf. Ini mohon maaf karena sebenarnya filenya kayak tertukar yang sudah dieditnya. Yang keempat ada bagian kebersihan. Namun bagian kebersihan yang ada di koordinator ini ada di Putra. Jadi di Putra ini bagian kebersihan ada di bawah koordinator 1. Gitu. Nah jadi kalau yang ini nih kotor-kotor kamar, ruangan, nanti bagian kebersihan lah yang bertugas. Kemudian di koordinator 2 membidangi apa saja? Membidangi pelayanan. Tadi kita di pengasuhan tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi juga kita melayani. Kayak kita sebagai khodimul ma'had, nakhdumu limaslahatil ummah, kita sebagai pembantu pesantren, insya Allah kita siap untuk melayani, untuk membantu umat-umat yang ada di pesantren ini. Nah ini pertama ada bagian keamanan dan penerimaan tamu. Kalau teman-teman yang keamanan dan penerimaan tamu. Nah ini kalau teman-teman mau izin keluar pesantren maka harus melalui bagian keamanan. Kalau misalkan di kamarnya enggak ini nanti diamanin oleh bagian keamanan. Kemudian yang kedua ada poskestren. Apa itu poskestren? Pos kesehatan pesantren. Kalau teman-teman sakit, nah langsung pergi ke poskestren. Di sana ada perawat, ada dokter yang bisa membantu pertolongan pertama kepada teman-teman. Nah ini semuanya ada di bawah pengasuhan. Yang ketiga ada bagian kebersihan. Nah ini kebersihan di koordinator 2 ini untuk putri. Jadi kalau putri masuk ke koordinator 2, kalau putra masuk ke koordinator 1. Dan yang terakhir ada bagian kesejahteraan. Nah untuk mensejahterakan santri dari yang makan kan suka ada yang nyentongin ya. Nah, kemudian ada yang jagain, salah satunya listrik, air. Nah, supaya teman-teman sejahtera di pesantren ini, maka ada bagian kesejahteraan lah yang membantu, mengawasi, yang membantu mengontrol dan menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren ini. Nah ini untuk koordinator 1 dan 2. Nah ini ada berapa lagi berarti sisanya? Ada 2 lagi. Nah akan disampaikan oleh teman saya Al Ustadz Dian Firmansyah. Dipersilakan Ustadz.